pelajari itulah pastoral. Definisi pastoral ialah, jadi mata pelajaran ini ialah pastoral. Ya, jadi kalau ditanya, saya mulai pemikirannya bukan yang apa ya. Jadi setiap mata pelajaran itu maunya tahu kita apa goalnya, apa yang mau dicapai kalau aku belajar dari pastoral ini. Jadi apa yang kita mau capai kalau kita mengikuti mata kuliah pastoral? Maka di sini ada definisinya. Definisi pastoral ialah pertama, pastoral itu sebagai kata sifat dari pastor. Itu dari bahasa Inggris ya. Jadi karena pastor melaksanakan penggembalaan, gitu kan? Maka istilah pastoral dalam konteks ini berarti sama dengan penggembalaan itu sendiri. Ya, jadi pastoral itu sama dengan penggembalaan. Jadi pastoral ataupun penggembalaan itu kita senantiasa melihat yang ada di dalam Alkitab. Jadi penggembalaan yang kita pelajari itulah penggembalaan berdasarkan Alkitab. Makanya kita coba mulai dari Yohanes pasal 10. Karena di situ nanti kita jumpa akulah gembala yang baik. Jadi pastor atau gembala yang pertama kali yang ada dalam Alkitab itu Yesus mengaku, akulah gembala yang baik. Ini namanya pastoral yang biblical. Pastoral kita ini berdasarkan Alkitab. Jadi textbook kita adalah textbook dari Alkitab. Saya ulangi, karena kalau kita jelas tujuannya, nggak terlalu berat untuk belajar. Sama dengan kalau jelas tujuan kita mau ke Medan, maka kita akan memilih semua bus yang berangkat ke Medan. Karena goal kita adalah mau pergi ke kota Medan. Jadi kalau penggembalaan mata pelajaran yang kita pelajari hari ini, jadi bisa kita nanti tahu apa sebenarnya yang kami pelajari. Kalau kita katakan kita belajar bahasa Inggris lah umpamanya, apa nanti goalnya kalau kita belajar bahasa Inggris? Setidaknya supaya kita bisa ngomong dalam bahasa Inggris. Atau tidak, setidak-tidaknya boleh kita membaca buku-buku yang ada dalam bahasa Inggris. Ini goalnya. Jadi tujuan kita juga kalau kita belajar pastoral atau belajar penggembalaan, aku diberitahu bagaimana menggembalakan jemaat. Bagaimana supaya seorang gembala itu bisa menggembalakan jemaat. Jadi langsung kita tahu, saya baca sekali lagi ya, definisi pastoral ialah pertama, pastoral itu sebagai kata sifat dari pastor. Karena pastor melaksanakan penggembalaan, maka istilah pastoral dalam konteks ini berarti sama dengan penggembalaan itu sendiri. Pemahaman yang kedua adalah pastoral sebagai studi tentang penggembalaan itu sendiri. Jadi kalau sekarang kita ini mungkin studi penggembalaan. Jadi kita belajar bagaimana menggembalakan dalam arti kata ilmunya kita ketahui. Nanti kalau Anda mau masuk ke dalam pelaksanaannya ataupun implementasinya ataupun penggunaannya, bagaimana caranya untuk menggembalakan, boleh nanti itu PR kita. Ya, PR kita tidak terlalu berat ya. Maksud Bapak kenapa nggak berat? Lihat saja pendeta Anda.
bagaimana dia menggembalakan jemaatnya. Atau bagaimana Anda melihat gembala Anda atau pendeta Anda menggembalakan Anda sendiri. Kan gampang. Apa yang dibuat pendeta, apa yang dibuat gembala, apa yang dibuat pastor sama Anda bisa katakan, oh begini rupanya penggembalaan itu. Jadi kalau begitu langsung Anda bayangkan studi atau kuliah pastoral ini supaya aku memiliki kemampuan secara ilmiah bagaimana menggembalakan satu jemaat. Ya, itulah kata singkatnya. Jadi bagaimana caranya menggembalakan di dalam satu jemaat, itu haruslah Alkitab menjadi jawabannya. Karena penggembalaan itu terdapat di dalam Alkitab, bukan dari pengetahuan ilmiah dari luar. Makanya kita tadi fokuskan penggembalaan yang biblikal, penggembalaan yang berdasarkan Alkitabiah. Jadi Anda sendiri bisa nanti menemukannya, walaupun tidak semua kita pelajari. Apa saja yang ada di dalam penggembalaan ini, yang ada di dalam Alkitab, itulah yang aku akan pelajari. Nah, nanti aplikasinya kan tidak terlalu sulit. Apa rupanya dibuat gembalaku itu sama aku? Berarti itulah penggembalaan secara sederhana. Ya, atau Anda bisa tanya, Pak Pendeta, apa yang Anda buat kalau Anda menggembalakan satu jemaat? Maka nanti akan diceritakannya. Ini implikasinya. Jadi bisa juga nanti PR Anda nggak terlalu berat. Kalau Anda mengenal pemain majelis, entah Anda mengenal seorang pendeta dan ada kawan saudara dia entah di kedai kopi, entah di mana-mana Anda jumpa, bisa Anda tanya. Kalau kamu sebagai pendeta, apa yang kamu buat untuk jemaatmu itu? Iya, nanti bisa dibandingkan studinya supaya ilmiah dia, adakah itu berdasarkan Alkitab? Nah, makanya kita bilang pastoral yang berdasarkan biblikal. Dan kita akan mempelajari penggembalaan yang ada dalam Alkitab. Sudah bisa mengerti kurang lebih apa isinya mata pelajaran ini? Jadi isinya mata pelajaran ini, selesai kita nanti kuliah, Anda akan tahu secara teori, secara ilmiah, dapat diukur kemampuan Anda mengetahui menggembalakan satu jemaat. Apa saja yang perlu kulakukan di tengah-tengah satu jemaat, kalau aku sebagai gembala sidangnya, kalau aku sebagai hambanya di tengah-tengah gereja itu. Ya, sudah ya, bisa saya ulangi sekali lagi ya. Pastoral ialah sebagai kata sifat melaksanakan penggembalaan. Jadi bagaimana melaksanakan penggembalaan itu kita lihat di dalam Alkitab. Untuk membandingkan pelaksanaan penggembalaan itu, Anda bisa tanya-tanya atau lihat atau amati apa yang dibuat gembalaku itu. Umpamanya lah saya sebagai gembala di GKI perjanjiannya ini, Anda bisa amati bagaimana Bapak Gembala ini melaksanakan penggembalaan. Apa yang Anda bisa lihat coba yang saya lakukan selama Anda sudah melihatnya. Satu, oh sekarang ini dibuatnya sekolah untuk jemaat untuk menambah pengetahuan jemaat dalam konseling. Oh apalagi? Oh waktu Natal dibuatnya lagi ceramah mengenai Natal supaya jemaatnya mengerti mengenai Natal. Tambah lagi apa lagi? Oh dibuatnya lagi seminar tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Apalagi dibuatnya? Oh dibagikannya juga buku-buku yang sudah dikhotbahkan itu untuk mengingatkan kembali jemaat itu supaya
makan dombanya tadi. Karena penggembalaan adalah memberi makan. Memberi makan jemaat secara firman Tuhan supaya kuat imannya. Itulah tujuannya. Tapi bagaimana dengan doa? Oh, itu juga perlu dengar juga didoakannya jemaat ini supaya kalau boleh jangan kena COVID-19 karena itu topik pada hari ini. Apalagi yang lain. Oh, dibuatnya juga tanya jawab. Jadi ada juga jemaat itu yang rajin. Oh, jemaat itu juga mengirimkan dan akhirnya terjadilah hubungan antara domba dan gembala. Dan Anda bisa lebih lihat secara terperinci. Itulah gembala. Itulah artinya penggembalaan. Nah, jadi mata pelajaran ini jelas adalah untuk ilmiah, diisi pikiran otak kita ini bagaimana menggembalakan satu jemaat. Ya, sudah selesai ya. Berarti Anda sudah bisa tahu, oh kalau nanti selesai mata pelajaran ini bisa kuukur kurang lebih sudah tahu aku bagaimana menggembalakan jemaat walaupun tidak secara keseluruhan. Karena namanya kan penggembalaan, ya tiap hari ada tambah dan ada kurang. Nah, tapi isinya dampaknya bagaimana menggembalakan jemaat. Jadi kalau ditanya dari mata kuliah ini nanti pasti pertanyaannya, coba kau ceritakan seorang gembala, bagaimana kan dia menggembalakan jemaatnya secara ilmiah. Poin 1, poin 2, poin 3. Nah, baru Anda bisa mengatakan, oh sudah bisa mulai mengerti sedikit. Baru nanti bagaimana dalam pelaksanaannya sehari-hari. Ya, itulah definisinya. Yaitu apa? Melaksanakan penggembalaan. Maka istilah pastoral dalam konteks ini berarti sama dengan penggembalaan itu sendiri. Pemahaman yang kedua adalah pastoral sebagai studi. Nah, makanya ini kita studi ya. Kita studi tentang penggembalaan itu sendiri. Oke, mari kita lihat Yohanes pasal 10. Karena Yohanes pasal 10 itu menyangkut penggembalaan. Dan gembalanya di situ Tuhan Yesus sendiri. Akulah gembala yang baik. Oke, kita baca pelan-pelan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi ayat 3 diungkapkan. Untuk dia, penjaga pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya, karena kemungkinannya kita agak sulit sekarang melihat gembala ya. Karena tidak ada lagi gembala di kampung kita ini. Ya, tapi mungkin juga bisa kita lihat gembala di dalam katakan saja lah di dalam video atau di dalam film. Ya, jadi di sini kita mulai ya. Domba-domba mendengarkan suaranya. Itu syarat pertama. Jadi gereja ataupun jemaat ataupun orang percaya sama Tuhan Yesus bandingkan dalam perumpamaan ini sebagai domba. Domba-domba mendengarkan suaranya. Inilah yang harus kita pegang dulu. Kedua, ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Jadi gembala itu dulu rupanya entah sekarang pun ada nama domba itu dibuatnya. Iya, ada namanya. Umpamanya
tegar katanya kalau dia punya tanduk umpamanya. Dombanya itu umpamanya tebal kali bulunya, si tebal bulu gitu umpamanya. Jadi domba itu ada namanya. Makanya dikatakannya apa tadi? Dan ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya. Makanya Tuhan Yesus seringkali memanggil nama kita masing-masing. Petrus katanya ya, Simon Petrus, katanya. Paulus katanya. Karena dia gembala dan dipanggilnya sesuai dengan nama kita masing-masing. Maka seorang gembala kalau demikian di tengah-tengah jemaat, setidaknya kan begitu dari sini ya, kita kenal domba-domba kita itu. Maka lewat COVID-19 ini membuat penggembalaan menjadi terganggu. Ya, kenapa terganggu? Karena gembalanya tidak lagi melihat dombanya. Dombanya cuma mendengar suaranya. Tapi gembalanya tidak dapat lagi melihat dombanya ataupun memanggil namanya. Maka terhalang penggembalaan. Karena tidak bisa lagi mengunjungi jemaat untuk menguatkan imannya. Jadi domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Barulah dipelihara, dibawa keluar. Untuk apa dibawa keluar? Untuk dapat makan rumput yang hijau. Jadi gembala itu tujuannya supaya dombanya dibawa keluar supaya dia makan rumput dan minum air yang jernih. Jadi kalau di sini gembala itu bertanggung jawab untuk memelihara domba-dombanya itu. Itu artinya menuntunnya keluar, membawa ke padang gurun, ke padang rumput yang hijau, supaya domba-dombanya dapat menikmati. Dan bisa dia hidup karena ada yang menuntunnya. Itu kita dulu mengerti mengenai gembala dan domba. Dilanjutkan ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Jadi domba orang Israel itu rupanya gembala orang Israel itu rupanya sesudah keluar dari kandang, maka gembalanya duluan di depan. Ya, itu perbedaannya sedikit ya. Gembalanya duluan di depan karena gembalanya itu tahu di mana nanti tempat mereka makan rumput. Jadi kita mengikut. Nah, itu di sini ya. Ya, domba-domba itu mengikuti dia. Nah, jadi gembala di depan dan domba-domba mengikutinya. Makanya sebenarnya seorang gembala dia punya duluan. Kalaupun mengikuti Yesus, dialah yang harus duluan mengikuti Yesus, dan barulah domba-dombanya mengikutinya. Karena mereka mengenal suaranya. Ini hubungan. Ya, jadi bisa juga Anda buat, kalau mau membuat eksegesinya ini, hubungan antara gembala dan domba. Jadi hubungan pendeta dengan jemaatnya. Ya, rupanya tidak bisa kita tidak mengenal nama jemaat kita masing-masing. Supaya bisa kita memanggilnya dia, bisa ada persekutuan dengan dia. Dan mereka mengenal suara. Ayat 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang asing itu tidak mereka kenal. Ya, ayat 6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Jadi waktu Yesus mengajarkan dia sebagai gembala, murid-muridnya rupanya tidak dapat memahami. Ya. Baik, mari kita, itu yang diungkapkan oleh Alkitab.
Berarti murid-murid tidak memahami konsep ini. Ya. Maka Anda nanti akan lanjut lagi. Oh, kalau demikian pantaslah aku sendiri juga sebagai murid Tuhan Yesus banyak nggak kupahami apa yang dia katakan. Alasannya karena cara aku berpikir dan cara Tuhan Yesus berpikir belumlah sinkron, belumlah sama. Ayat 8 kemana? Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Mana mereka bisa mengerti ini hal gembala yang jahat. Baik, kalau kita baca ayatnya 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kita lanjutkan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi gembala itu memberikan hidup kelimpahan kepada domba-dombanya. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Jadi Yesus adalah gembala yang baik. Karena itu kalau kita mau menjadi seorang gembala yang baik, kita harus meniru apa yang dilakukan oleh Yesus waktu dia di bumi dalam dia menggembalakan jemaat ini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini salah satu. Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya itu. Ya. Bolehkah kita berpikir bahwa ini sulit kita mengerti ya? Maksudnya sulitnya di mana? Karena biasa yang kami tahu gembala itu bukan berkorban untuk jemaatnya, tapi jemaatnya yang berkorban untuk domba-dombanya. Ya, jemaatnya yang berkorban untuk gembalanya, bukan gembalanya yang berkorban. Tetapi dari segi Alkitabiah mestinya demikian. Gembala itunya harus berkorban untuk jemaatnya itu. Jadi kalau menjadi seorang gembala, kita akan membayangkan apa yang bisa kubuat supaya domba-dombaku ini bisa memiliki hidup yang berkelimpahan. Namanya saja tadi penggembalaan. Makanya apa yang dilakukan seorang gembala supaya jemaatnya itu bisa terpelihara. Iya. Baik, sekarang kita lanjutkan lebih ini nggak usah pun mendetail kali, nanti bisa. Ayat 14 kita lari ya. Iya. Ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ini berbicara soal hubungan. Gembala satu dengan yang lain punya hubungan. Iya, ini hubungan antara domba dan gembala. Mari kita lanjutkan lagi sebelum kita baca bagian Alkitab yang lain. Ayat 27 dalam pasal 10. Ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini pasti berbicara soal hubungan. Jadi seorang gembala adalah gembala yang baik kalau dia punya hubungan yang baik dengan jemaatnya. Itu kata kunci dalam penggembalaan. Akulah gembala, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Ini adalah jaminan bahwa domba-domba Tuhan Yesus tadi akan dipelihara. Makanya dikatakannya, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Jadi seorang gembala itu akan memikirkan, apakah domba-dombaku ini sudah mendapatkan hidup yang kekal. Makanya nanti kita lihat di dalam perjanjian baru bagaimana penerapannya mengenai hidup yang baru ini.
Apakah ini Anda sudah bisa lihat bahwa seringkali di dalam penggembalaan yang kita lakukan, sudahkah dia memiliki hidup yang kekal? Karena gembala yang kita kenal itulah Yesus, dialah yang memberikan hidup yang kekal itu. Jadi kalau ada domba-domba kita di tengah-tengah jemaat, belum memiliki hidup yang kekal, atau bagaimana supaya dia mendapatkan hidup yang kekal, inilah tanggung jawab gembala itu, supaya jangan nanti kita gembalakan dia, tapi dia tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi saya ulangi sebelum kita baca lagi yang lainnya. Jadi kita mencoba prinsip-prinsip dalam menggembalakan tadi. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, ini mengenai hubungan, dan mereka mengikuti aku. Jadi seorang gembala berusaha supaya domba-dombanya bisa mengikuti Yesus. Berikutnya, dan aku memberikan hidup yang kekal itu kepada mereka. Jadi kita harus ajar jemaat kita itu supaya mereka memiliki hidup yang kekal. Dan berikutnya apa lagi? Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi jemaat itu harus diajar tentang konsep keselamatan yang tidak bisa hilang. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Inilah yang kita tahu tentang penggembalaan yang ada dalam Yohanes pasal 10. Karena dari situ kita beranjak secara alkitabiah. Ya, mari kita lihat lagi topik yang lain. Itu seringkali kita coba di Mazmur pasal 23. Yang murah, yang sederhana kita dulu pelajari. Mazmur pasal 23. Itulah ayat mengenai gembala. Di sini adalah Daud. Karena Daud itu latar belakangnya dia seorang gembala. Mazmur pasal 23. Saya baca ya. Tuhan gembalaku yang baik. Ini penggenapannya di dalam Yohanes pasal 10. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena ini Mazmur 23 ini, karena kita sudah belajar Mazmur pasal 1 itu buku jilid 1 sampai Mazmur 40 sekian kalau di sini. Berarti kalau Mazmur yang kita pelajari ini adalah di dalam Mazmur jilid 1. Jadi ini di dalamnya. Jadi ini adalah nyanyian. Ini adalah pengakuan Tuhan gembalaku yang baik. Jadi dalam kitab Mazmur ini sekaligus kita belajar kitab penggembalaan dan sekaligus kita belajar menafsirkan kitab Mazmur kita. Ya, karena ini termasuk dalam Mazmur jilid 1. Karena Mazmur itu jilid 1 itu pasal 1 sampai pasal 41. Berarti ada di dalamnya. Yang apa isinya? Maka ini namanya nyanyian pengakuan kesaksian. Jadi waktu kita mengajari domba-domba kita itu, kita harus bawa sampaikan dia mengaku bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berarti kalau dalam kitab Mazmurnya ini sekaligus kita belajar penggembalaan, maka Tuhan itulah gembala.
Jadi kalau begitu, seorang gembala itu siapa? Iya. Jadi gembala itu adalah orang yang disuruh Tuhan untuk menggembalakan dombanya Tuhan sendiri. Makanya kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan waktu kita menggembalakan jemaat. Karena jemaat ini adalah dombanya Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana tanggung jawab seorang gembala tadi? Itulah kita baca ayat 23. Tanggung jawab gembala tadi kalau di sini adalah menuntun, memelihara. Apalagi tadi di dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Iya. Jadi tugas gembala itu salah satu adalah supaya domba-dombanya itu tidak takut di dalam dunia ini karena ada yang menggembalakannya. Jadi itulah sebabnya makanya penggembalaan tadi merupakan pemeliharaan jemaat itu. Nah, itulah yang pertama kita coba renungkan sebagai gembala. Jadi Tuhanlah gembala dan akulah yang mewakilinya karena sudah diserahkannya gerejanya ini ke dalam tanganku sebagai seorang gembala. Ya, makanya nanti sampai kita juga, adakah keyakinanku bahwa Tuhanlah yang menetapkan aku menjadi gembala di gereja ini. Maka itu juga lah makanya dibuat secara simbolik. Harus ditahbiskan seorang gembala. Pentahbisan itu yang dimaksudkan adalah bahwa Tuhanlah yang menetapkan dia menjadi gembala di dalam gereja itu. Kalau dia tidak yakin akan pentahbisan itu, maka itu tidak bisa menjadi gembala yang baik. Jadi gembala yang baik itu harus bertanggung jawab kepada gembala agung, itulah Tuhan Yesus sendiri. Inilah prinsipnya. Karena tadi kan kita belajar definisi ya. Jadi apakah definisi gembala itu? Ya, definisi gembala itu adalah menggembalakan domba-dombanya. Tugasnya tadi apa? Memberi makan, berjalan di depan, supaya mereka tidak takut kalau di dalam Mazmur Daud. Makanya Daud waktu dia menggembalakan itu, dijagainya lah domba-dombanya itu. Tengah malam pun dia harus melihat dan memeliharakan domba-dombanya itu. Dan dibayangkannya lah Tuhanlah gembala itu. Nah, akhirnya Daud membuat Mazmur pasal 23 ini karena pengalamannya sebagai gembala. Nah, mari kita lihat di dalam biblikal yang lain gembala itu, itulah di 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 itu mengenai gembala. Nah, dan sekaligus yang pintar bisa melihat apa karakter seorang gembala ya. Ya, nanti bisa juga kita singgung sedikit walaupun bukan itu tujuan kita. Mari kita lihat pasal 5. 1 Petrus pasalnya yang ke-5. Kita baca. Apa yang Anda tahu tentang penggembalaan dalam bagian ini? Ya, saya baca ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah engkau berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, sampai di sinilah kalau dikatakan dengan penggembalaan.
Ya, jadi apa yang kita tahu dalam penggembalaan di sini? Satu, siapa gembala di dalam cerita ini? Petrus. Siapa lagi gembala di dalam cerita ini? Penatua. Kan begitu di sini. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Itulah penatua tadi. Makanya penatua di sini sama dengan gembala. Bahkan Petrus sendiri menganggap dirinya sebagai kawan seorang penatua. Maka boleh kita katakan, siapa yang menggembalakan di tengah-tengah jemaat itu, itulah gembalanya. Ya, makanya di sini penatua dianggap sebagai gembala. Jadi siapa yang memeliharakan jemaat itu, maka itulah gembala. Jika di hadapan kacamata Allah, siapa yang memeliharakan domba-dombanya Tuhan Yesus, maka itulah gembala itu. Karena tujuan gembala tadi adalah yang paling konkret adalah memelihara, menjaganya pada waktu malam, menuntunnya kepada gurun, memelihara, menjagai, menghiburkan. Nah, siapakah gembala itu? Gembala itu yang memeliharakan jemaat. Kalau di sini yang memeliharakan jemaat itulah penatua. Berarti kalau demikian siapa saja pun yang memelihara gereja Tuhan secara alkitabiah, maka dialah penggembala di situ. Dialah gembalanya, dialah pastornya, karena dia yang memeliharakan domba ini. Itu yang dikatakan di sini. Ya, mari kita lihat dulu yang pertama. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua. Itulah kedudukan Petrus. Dan saksi penderita Kristus. Ini menunjukkan imannya Petrus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi gembala itu akan mendapat kemuliaan dari gembala agung waktu dia datang ke dunia. Sekali lagi. Jadi kalau begitu boleh Anda singgung, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia sehubungannya dengan penggembalaan, supaya Yesus memberikan upah kepada orang-orang gembala-gembalanya yang memeliharakan jemaat dombanya Tuhan Yesus. Kan begitu di sini. Dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Barulah ayat 2. Jadi kalau begitu, upah gembala yang paling diharapkannya bukan dari jemaat. Ya, itu kita sisipkan, walaupun bukan itu kali tujuan kita. Tujuan kita, apakah definisi penggembalaan itu? Nah, kita lihat lagi selanjutnya 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Yang kita tahu dari ayat 2 ini, gereja itu kawanan domba Allah yang ada padamu. Jadi rupanya rupanya gembala punya domba yang tertentu. Jadi yang ada padamu itulah gembalakan, jangan gembalakan domba orang lain. Nah itu kalau di sini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Bisa juga Anda singgung sedikit, kalau begitu gereja ini adalah kawanan domba Allah. Bukan aku yang punya domba ini. Karena bukan aku yang punya domba ini, maka nanti aku mendapat upah dari gembala aku waktu dia datang kedua kali. Itulah definisi kita. Kita lanjutkan, gembalakanlah
kawanan domba Allah yang ada padamu. Barulah dengan apa aku menggembalakannya. Dengan cara apa? Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Sambung lagi, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi gembala itu harus mencocokkan. Sesuai dengan kehendak Allah, aku menggembalakan dombanya ini. Ya, itu di sini. Dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Makanya kalau gembala tidak tahu apa kehendak Allah, nggak mungkin dia menggembalakan. Tapi kehendak Allah, salah satu tadi sudah jelas ya, domba-dombaku mendapat hidup yang kekal. Itu kehendak Allah. Kehendak Allah, domba-dombaku tidak akan dirampas oleh orang lain. Iya, keselamatan yang ada padanya itu tidak akan dirampas. Baru berikutnya, dan janganlah kamu mau mencari keuntungan. Jadi karakter seorang gembala tidak boleh mencari keuntungan dari domba-dombanya, tetapi dengan pengabdian diri. Jadi kita langsung bayangkan, Anda bisa langsung lihat sekarang kan? Mau lihatlah gembala. Apakah gembala ini sesuai dengan 1 Petrus pasal 5? Ya, jadi Anda bisa mulai membuat catatan lah. Ya, catatan apa? Sudah kuperhatikan gembala-gembala, apakah itu penatua di tengah-tengah gereja ini? Apakah mereka memang sesuai dengan prinsip ilmiah Alkitabiah? Mereka melayani sebagai gembala di gereja ini. Apakah dengan pengabdian? Apakah dengan tidak terpaksa? Gitu ya. Ya. Ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Jadi gembala itu adalah yang dipercayai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi gembala. Itulah latar belakangnya 1 Petrus pasal 5. Karena waktu Petrus mulai didekati Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 21 ya, nanti kita baca lagi karena prinsip domba-domba kita ini. Iya, nanti kita baca lagi Alkitabiah. Yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka gembala itu menjadi teladan dia. Jadi ada domba, ada yang diteladaninya. Iya. Iya, jadi ada yang diteladaninya. Jadi kalau ada karang di sini umpamanya, aku mau melihat sifat-sifat gembala yang ada dalam 1 Petrus pasal 5 ini, boleh. Umpamanya satu, apa yang harus dimiliki seorang gembala? Oh satu, oh ini orang yang dipercayai. Apalagi, oh dia harus menjadi teladan. Oh apalagi, oh dia dengan sukarela. Oh apalagi, oh tidak mencari keuntungan. Apalagi, oh dia melayani dengan pengabdian diri. Bisa Anda tambahkan ya? Iya, ayat 5, ayat 4. Maka kamu, apabila gembala agung datang. Ini kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jadi waktu Yesus datang kedua kali disebutkan namanya gembala agung. Karena ada gembala gereja yang kecil-kecil tadi kan, penentua masing-masing ya. Iya. Apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Maka dalam ayat 4 ini, sebagai gembala, dia akan berharap mendapat upah dari gembala agung waktu Tuhan Yesus datang. Kenapa dia harus dapat upah dari Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus datang? Tahu jawabnya kah? Tahu. Karena itu dua, gembala adalah kawanan domba Allah. Jadi bukan organisasi gerejanya, bukan lambang gerejanya. Karena yang kulayani ini adalah kawanan domba Allah, maka aku dapat upah dari Allah sendiri. Makanya waktu nanti dia datang, dia akan memberikan upah.
kepada semua gembala-gembala yang menggembalakan kawanan dombanya Tuhan Yesus. Ya mungkin kita belum sampai kali ke situ, tapi sebagai gembala dalam masa Tuhan Yesus, kalau mereka menggembalakan, umumnya dapat upah. Dari mana dia dapat upah? Dari Tuhan, dari pemilik. Dari pemilik domba itu dia dapat upah. Jadi karena gereja ini adalah kawanan domba Allah, jadi barang siapa saja yang menjadi gembala di gereja itu, dia akan mendapat upah. Waktu datang gembala agung. Jadi bisa juga Anda tambah pengertiannya. Oh, kalau begitu waktu Yesus datang ke dunia, ada sangkut pautnya dengan gembala-gembala. Iya, karena gembala-gembala ini menggembalakan kawanan domba Allah dengan semua pengabdian. Tidak menguntungkan dari gereja itu. Karena kemungkinan gereja itu juga bisa miskin. Apa yang bisa diberikannya kepada gembalanya? Gembalanya itu ada cukup makan dan minum. Jadi kapan dia dapat upah? Bukan tanggal 1 dia dapat upah. Kapan dia dapat upah? Waktu Tuhan Yesus datang sekali lagi. Ya. Jadi gembala di gereja yang benar. Ini kan ilmiah ya kan kita lihat. Memang harusnya ada di dalam hatinya, aku tidak menerima upah tanggal 1 dari gereja ini. Dari kawanan Allah ini aku tidak mendapat upah. Karena gereja ini tidak sanggup membiayai hidupku umpamanya. Tapi aku akan mendapat upah waktu gembala agung itu datang sekali lagi. Jadi kalau begitu seorang gembala harus melihat kapan Yesus datang sekali lagi. Karena di situ nanti dia akan mendapat upah kemuliaan yang selama-lamanya. Maka kamu, gembala ya, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Itulah makanya gembala haruslah orang yang dipercayai oleh Yesus. Karena waktu nanti dia datang ke bumi, gembala-gembala ini akan mendapat kemuliaan mahkota dari Yesus sendiri. Kenapa? Karena dia menggembalakan kawanan domba Allah. Jadi gereja itu bukan miliknya pendeta. Gereja itu bukan miliknya gembala yang ada di situ atau penetua di situ. Gereja ini adalah miliknya Tuhan Yesus yang kita sudah baca tadi dalam Yohanes pasal 10. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik telah menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Domba-domba aku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan memanggil mereka. Domba-domba aku akan mendapat hidup yang kekal, dan tidak ada yang dapat binasa. Setiap orang yang ada di dalam naungan tanganku sendiri. Oke, inilah dulu yang bisa kita lihat secara pastoral. Yohanes pasal 20, perhatian 21. Mari kita lihat Yohanes pasal 21. Pada waktu Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, Yohanes pasal 21. Kita lihat Yohanes pasal 21. Itu ayatnya yang terakhir kurasa ya. Ya, Yohanes 21 ayat 15. Ini sesudah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan ini diberikannya kepada Simon Petrus. Maka Simon Petrus bisa menuliskan 1 Petrus pasal 5 tadi. Coba baca ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Bagus ya. Jadi semua gereja itu dombanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah membelinya dengan darahnya sendiri.
Tuhan sendiri telah memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Jadi prinsip kita, definisi kita waktu melayani, harus kita melihat ini domba kawanan Allah dan ini bukan aku punya. Maka waktu nanti datang Gembala Agung yang telah menyerahkan nyawanya untuk domba-domba ini, aku hanya sebagai gembala memeliharakan mereka ini sampai Tuhan Yesus datang. Aku nanti akan menerima kemuliaan daripadanya. Upah bukan dari jemaat, tapi upah berasal daripada Gembala Agung, itulah Tuhan Yesus sendiri. Nah, mari kita lihat latar belakang 1 Petrus pasal 5 yang diungkapkan oleh Petrus tadi dalam Yohanes pasal 21. Ayat 15. Gembalakalah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Ini jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Apa syarat menjadi gembala? Sekolah teologi tahu Alkitab, maka Anda akan mengatakan, sejauh aku tahu, tidak. Syaratnya menjadi gembala itulah yang di bawah ini. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi karena kita mengasihi Tuhan Yesuslah, maka kita berhak menjadi gembala di tengah-tengah gereja ini. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dialah yang memerintahkan kita. Sesudah kita ditanya. Jadi kalau kita tidak mengasihi Tuhan Yesus, maka tidaklah cocok kita menjadi seorang gembala. Karena kita mengasihi Tuhan Yesuslah, makanya kita bisa menjadi gembala. Itulah dari struktur kawanan domba Allah. Bukan berdasarkan organisasi gereja, bukan berdasarkan undang-undang sinode, tapi di dalam perkataan ini, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka kata Petrus, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Barulah keluar perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi yang kita gembalakan itu adalah domba-dombanya Tuhan Yesus. Maka kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Gembala Agung waktu kita sebagai gembala di suatu jemaat. Apakah besar atau kecil jemaat itu? Tapi itu adalah domba-dombaku, kata Tuhan Yesus, bukan dombanya gembala. 16, kita baca lagi balik. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Maka setiap hal kita harus bertanya, aku menjadi gembala, aku menjadi penatua karena aku mengasihi Yesus. Jadi inilah pengakuan kita di hadapan Yesus, dan Yesus pun mempercayakan dombanya itu ke dalam tangan kita supaya kita yang memeliharakannya. Baik, kita lanjutkan. Kata Yesus untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kalau kita ditanya secara alkitabiah, apakah
syaratnya menjadi seorang gembala? Apakah syaratnya menjadi seorang gembala yang dikatakan oleh Tuhan Yesus selama dia masih ada di bumi? Karena kita tadi mulai definisi penggembalaan itu mulai dari Yohanes pasal 10. Bahwa Yesuslah gembala yang baik. Lalu kita pindah bagaimana gembala yang baik dalam Mazmur 23 diungkapkan. Pengakuan Raja Daud bagaimana Tuhan itulah gembala. Baru dah kita masuk ke dalam 1 Petrus pasal 5. Itu Petrus mengatakan kepada penatua-penatua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu dengan jangan terpaksa. Dan seterusnya. Ini muncul sesudah Tuhan Yesus mengajari Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Baru Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Maka Simon Petrus memiliki keyakinan teguh bahwa semua jemaat adalah kawanan domba Tuhan Yesus sendiri. Dan Petrus mengakui bahwa Yesuslah gembala aku. Kita ini hanya gembala di mana jemaat Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita masing-masing dalam lokalnya, itu yang kita gembalakan. Bagaimana menjadi syarat seorang gembala? Kalau dari Tuhan Yesus, satu cuma syaratnya. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Jadi kurasa satu tidak bisa kita lupa dalam definisi penggembalaan ini. Ialah yang kugembalakan ini bukan anggotaku, bukan milikku, tetapi ini dombanya Tuhan Yesus. Aku menggembalakan dia karena aku mengasihi Tuhan Yesus. Nah, baru yang ketiga, makanya kalau nanti dia datang, dia akan memberikan upah. Dia akan memberikan mahkota kemuliaan yang tidak akan layu sampai selama-lamanya. Semua gembala tidak akan mendapat upah dari jemaatnya, tetapi dia akan mendapat upah dari gembala agung yang akan datang. Ini menjadi definisi yang pertama kita miliki. Tapi bagaimana dengan pemeliharaan gembala? Itu di lain tempat nanti kita coba melihatnya. Tetapi dalam definisi sebagai seorang gembala, sebagai pastor di tengah-tengah jemaat yang Alkitabiah kita sudah bahas mulai dari Yohanes pasal 10 bahwa dialah gembala yang baik dan dia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Maka domba-dombanya ini telah dibelinya dengan darahnya yang mahal supaya mereka mendapatkan hidup yang kekal. Dan sesudah mereka mendapatkan hidup yang kekal, maka gembala-gembala sekarang ini menggembalakan kawanan domba Allah yang sudah ditebusnya ini, yang sudah diselamatkannya ini. Inilah yang kita gembalakan. Bagaimana caranya kita menggembalakannya? Itu tadi ada di dalam Mazmur 23. Dituntunnya ke air yang jernih, dituntunnya ke padang gurun yang hijau. Dia berjalan di depan tanpa dengan paksa, tetapi dengan semua pengabdian dan pengharapan akan datang gembala yang agung, dan dia akan memberikan upah kepada semua gembala-gembala yang hari ini melayani gerejanya, yang melayani kawanan domba Allah. Pasti kita akan terjerat di dalam arti kata gereja. Karena ada gereja, ada organisasinya, ada gembalanya, ada undang-undangnya. Ya, semua itu bisa, makanya kita akan mempelajari pengembalaan yang Alkitabiah.
yang ada di dalam Alkitab, yang biblikal. Nah, inilah yang pertama menjadi pemikiran kita sebelum kita lanjutkan lebih luas. Jadi definisi penggembalaan ini kita akan dasari dalam Yohanes pasal 10. Apa yang Anda bisa lihat dalam Yohanes pasal 10? Bahwa Yesuslah gembala yang baik. Gembala yang baik yang harus kita pegang adalah memberikan hidup yang kekal. Dan orang yang telah menerima hidup yang kekal itu tidak akan dapat binasa. Itulah maka kita harus memelihara domba itu supaya jangan disesatkan oleh ajaran sesat kalau dia sudah diselamatkan. Itu nanti kita mempelajari hal-hal yang perlu diajarkan supaya mereka tidak akan disesatkan. Nah, makanya jumpa juga nanti kita syarat-syarat menjadi penatua. Syarat-syarat menjadi seorang gembala. Itu nanti di dalam 1 dan 2 Timotius. Nah, di sanalah nanti muncul penatua supaya ada organisasinya bagaimana pengaturan kawanan domba Allah ini. Tetapi secara prinsip Alkitabiah bisa kita baca. Jadi kalau Anda mau membuat catatan, apa yang Anda tahu tentang penggembalaan dari Yohanes pasal 10? 1. Hubungan antara hubungan antara gembala dengan domba. Makanya gembala itu harus mengenal semua jemaatnya. Dan jemaatnya itu harus mengenal gembalanya. Dan mereka ini satu kawanan domba. Apalagi aku tahu tentang mengenai definisi penggembalaan. Aku ambil dari 1 Petrus. Bahwa gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Kawanan domba Allah ini adalah Allah punya. Aku menggembalakannya dengan cara pengabdian, dengan cara sukarela. Dan aku akan mendapat mahkota kemuliaan waktu gembala agung itu datang. Apalagi prinsip penggembalaan. Aku tahu Yohanes pasal 21 ayat 15. Waktu Tuhan Yesus katakan, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sesudah Simon menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Maka syarat menjadi gembala ialah mengasihi Tuhan Yesus. Sampai 3 kali. Barulah Simon Petrus menuliskan 1 Petrus pasal 5 syarat-syarat menjadi seorang gembala. Nah, bolehkah Anda ulangi membuat catatan itu? Catatan bagaimana? Apa yang aku tahu tentang penggembalaan? Ya, yang pertama aku tahu penggembalaan, Tuhanlah gembalaku. Ya, Tuhanlah yang menuntunnya. Jadi bagaimana saat menjadi gembala? Ya haruslah mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana melaksanakan penggembalaan? Ya janganlah dengan terpaksa. Ya, janganlah dengan memerintah. Tapi harus dengan pengabdian. Kenapa? Ya karena gembala agung kita ya telah menyerahkan nyawanya supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Maka prinsip ini tetap harus kita lakukan waktu kita menjadi seorang gembala di tengah-tengah jemaat. Siapakah gembala yang ada dalam Alkitab kita? Penatua, Petrus. Jadi semua yang menggembalakan kawanan domba Allah secara Alkitabiah dikatakan dialah gembala. Karena dialah yang memelihara kawanan domba Allah ini. Bolehkah Anda membuat catatan yang sangat sederhana ini? Supaya kita tidak lupa tahu tentang definisi penggembalaan dari Yohanes pasal 10. Dari Mazmur pasal 23. Dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Baru dari Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Inilah yang aku tahu tentang penggembalaan yang ada di dalam perjanjian baru. Nanti baru kita masuk melihat
penggembalaan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Apa yang perlu digembalakan jemaat pada Kisah Rasul pada waktu itu? Ya, itu nanti kita masuk Kisah Rasul pasal 15. Kenapa kita masuk pasal 15? Karena tadi penggembalaan dalam Yohanes pasal 10, aku memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombaku. Dalam Kisah Rasul pasal 15 yang menjadi persoalan di situ, bagaimana supaya domba-domba ini mendapatkan hidup yang kekal. Maka hampir dalam semua Kisah Rasul nanti yang dibicarakan bagaimana domba-domba ini supaya mendapatkan hidup yang kekal itu. Bolehkah Anda ada yang bersedia di antara kita membuat catatan yang sangat sederhana, tetapi kita bisa mengerti prinsip-prinsip penggembalaan yang ada di dalam Yohanes pasal 10, 1 Petrus pasal 5, Mazmur pasal 23, dan Yohanes pasal 21. Penggembalaan yang diharapkan di dalam semua ini adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Barulah nanti kita minggu depan kita coba melihat penggembalaan yang paling utama rupanya di dalam perjanjian baru ialah harus kita ingat, domba-dombaku memiliki hidup yang kekal. Jadi menjadi titik penekanan dalam penggembalaan ialah supaya domba ini memiliki kepastian keselamatan, dan keselamatan yang dia sudah miliki tidak akan diambil oleh siapapun. Nah, inilah penggembalaan yang kita mau bicarakan untuk minggu depan. Ya, nanti bisa kita masuk. Nah, syarat-syarat supaya terpelihara orang yang memiliki yang kekal ini tidak lagi disesatkan. Nah, itu nanti secara organisasi yang ada di dalam perjanjian baru bagaimana melaksanakan penggembalaan itu. Sampai di situ kita hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Sebagai mahasiswa yang sedang kami belajar, kami hanya pertama kali mendengar penggembalaan dan mengenai pastoral. Hari ini kami telah melihat secara alkitabiah, dan di dalam hati kami mungkin kami belum cocok menjadi gembala, karena syarat menjadi gembala itu mengasihi Tuhan. Tapi kalau kami juga sudah mengasihi Tuhan, maka hati kami juga berkata dalam syarat ini bahwa kami telah memenuhi persyaratan menjadi gembala. Baru nanti secara prinsip sifat, apakah sifat kami memang mau mengabdi, melakukannya dengan tidak terpaksa, dan mengharapkan waktu gembala agung datang kami akan menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan Yesus sendiri yang sudah menebus kami. Berkatilah waktu kami membacanya, supaya mata kuliah pastoral ini kami mengerti dan kami dapat melakukannya. Roh-Mu yang kudus yang menjamah hati kami, supaya kami seperti Petrus, bahwa Tuhan tahu bahwa kami mengasihi Yesus Juru Selamat kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.